Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah jadilah penata layan Injil yang kuat dan dapat dipercaya dengan dukungan kasih karunia Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam kitab 2 Timotius, Rasul Paulus menulis surat yang menyentuh hati kepada murid terkasihnya, Timotius, yang menawarkan bimbingan dan dorongan ketika dia menghadapi tantangan dan tanggung jawab di gereja Kristen mula-mula. Konteks 2 Timotius 2, ayat 1 sampai ayat 6, memberikan wawasan berharga mengenai kualitas yang dibutuhkan seorang pemimpin Kristen yang setia. Paulus memulai suratnya dengan mendesak Timotius untuk menjadi kuat dalam kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Panggilan untuk mendapatkan kekuatan dalam kasih karunia Allah menekankan landasan kehidupan Kristiani, yaitu ketergantungan penuh pada kemurahan dan kasih Allah yang pada dasarnya tidak layak diterima oleh siapapun, karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Hal ini mendorong orang percaya untuk mendapatkan kekuatan dari hubungan mereka dengan Yesus, karena hanya melalui kasih karunia-Nya, mereka dapat melewati berbagai cobaan hidup. Paulus melanjutkan dengan menekankan pentingnya untuk meneruskan pengajaran dari Yesus Kristus kepada orang lain. Dia menggunakan metafora orang yang dapat dipercaya atau setia yang bisa mengajar orang lain. Hal ini menyiratkan adanya rasa tanggung jawab, menekankan perlunya para pemimpin Kristen untuk menjadi pelayan Injil yang dapat dipercaya. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahwa pesan Kristus disampaikan dan dilestarikan dengan setia. Lebih lanjut, Paulus menggunakan metafora seperti prajurit, atlet, dan petani di ayat 3 dan 4 untuk menggambarkan sifat pelayanan Kristen yang tahan lama dan berdisiplin. Seorang prajurit harus patuh pada komandannya dan siap mati dalam peperangan. Seorang atlet harus keras dalam berlatih dan taat mengikuti aturan perlombaan, dan seorang petani harus bekerja keras dan sabar menantikan panen. Metafora ini menggarisbawahi perlunya ketaatan, disiplin, ketekunan, dan kerja keras dalam perjalanan iman Kristiani. Dalam narasi 2 Timotius 2, ayat 1 sampai ayat 6, kita melihat Paulus bertindak sebagai mentor, dan Timotius sebagai anak didiknya yang bersemangat. Kata-kata Paulus menjadi pesan abadi bagi seluruh umat Kristiani, mengingatkan mereka untuk menimba kekuatan dari kasih karunia Allah, menjadi pelayan Injil yang setia, dan menunjukkan ketangguhan dan ketekunan dalam perjalanan kekristenan mereka. Ringkasnya, 2 Timotius 2, ayat 1 sampai ayat 6, menawarkan wawasan mendalam tentang kualitas yang dibutuhkan seorang pemimpin Kristen, menekankan kekuatan melalui kasih karunia Allah, kesetiaan dalam mengajar, penuh semangat dan disiplin, serta ketekunan dari seorang prajurit, atlet, dan petani. Ini berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi semua orang percaya
mengilhami mereka untuk bertekun dan memenuhi panggilan mereka dalam Kristus Yesus dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Yang pertama dan terpenting adalah seruan untuk kuat dalam kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus, meneguhkan relevansi kasih karunia Allah yang abadi dalam kehidupan iman Kristiani kita. Dalam menghadapi kesulitan dan ketidakpastian, kita diingatkan bahwa kekuatan kita terletak pada perkenanan dan kasih karunia Kristus yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Kasih karunia-Nya menopang kita dan memberdayakan kita untuk mampu bertahan melewati masa-masa tergelap. Lebih jauh lagi, gambaran metaforis tentang seorang prajurit, atlet, dan petani yang ditemukan dalam ayat 3 sampai ayat 6 menggarisbawahi semangat kekal yang dituntut dari orang-orang beriman di dunia saat ini. Sama seperti seorang prajurit yang menanggung kesulitan, seorang atlet yang menjalankan disiplin yang ketat, dan seorang petani yang sabar menunggu panen, kita juga dipanggil untuk menunjukkan ketahanan yang sama. Kita harus bertahan menghadapi cobaan dan kesengsaraan dalam perjalanan iman kita, mengikuti ajaran Kristus tanpa bimbang, dan dengan tekun memupuk Injil di hati orang-orang yang kita jumpai. Dalam konteks saat ini, yang ditandai dengan tantangan masyarakat dan perubahan yang cepat, kita harus menata layani sebagai pemberita Injil yang dapat dipercaya. Keyakinan kita akan menjadi cahaya penuntun bagi orang lain di dunia yang mendambakan harapan dan stabilitas. Pesan Tuhan dalam 2 Timotius 2, ayat 1 sampai ayat 6 jelas, kita dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menjadi penyusun Injil yang tangguh dan dapat dipercaya, dan sumber kekuatan kita adalah kasih karunia Kristus yang senantiasa hadir. Saat kita menavigasi badai kehidupan, semoga pesan ini memperkuat iman kita, dan memberdayakan kita untuk bertahan, tak tergoyahkan dalam misi kita, untuk membagikan kebenaran Injil yang tidak berubah, kepada dunia yang membutuhkan harapan yang teguh. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pahami bahwa kekuatan kita berasal dari anugerah Tuhan, melalui Kristus Yesus, yang tidak layak kita terima. Jadilah pemberita Injil yang dapat dipercaya, melestarikan dan membagikan pesannya dengan tulus. Miliki ketangguhan seorang prajurit, disiplin seorang atlet, dan kesabaran seorang petani dalam perjalanan iman kita. Teruslah mewartakan Injil, terlepas dari tantangan dan ketidakpastian dunia ini, sebagai komitmen kita yang tak tergoyahkan. Tawarkan cahaya iman dan pengharapan kekal yang tak tergoyahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati bersyukur, mencari kekuatan, kebijaksanaan, dan rahmat-Mu. Semoga kami, sebagai anak-Mu, mewujudkan perintah-Mu dalam hidup kami. Berilah kami ketahanan untuk menanggung cobaan hidup, disiplin untuk setia melayani Injil-Mu, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk membagikan kasih dan harapan-Mu kepada sesama. Di dunia yang terus berubah ini, bantulah kami menjadi mercusuar iman yang tak tergoyahkan. Semoga rahmat-Mu menguatkan kami untuk menghidupi panggilan Kristiani kami. Kami berdoa memohon bimbingan dan perlindungan-Mu saat kami menghadapi tantangan zaman ini. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.